ada satu adegan yang dalam sejarah Al-Husain pasti akan menyayat hati kita. Dan riwayat menyebutkan bahwa dalam berbagai kesempatan ketika putra-putra Al-Husain, Ali Al-Akbar sekalipun ketika bangkit untuk berduel melawan kaum munafikin yang menamakan dirinya sebagai kaum muslimin, beliau tidak memiliki semangat terharu. Tidak ada keterharuan yang begitu besar dan tidak ada kepiluan yang begitu menyayat hati beliau melebihi ketika keponakan beliau tampil untuk meminta izin. Al-Qasim, putra Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, yang usianya ketika ditinggal ayahnya tidak lebih dari 4 tahun, menjadi anak yatim. Kemudian Al-Husain menjadi paman sekaligus ayahnya. Al-Qasim meminta izin kepada Al-Husain, wahai paman, izinkan aku juga menegak cawan syahadah agar aku bisa juga berjumpa dengan kakekku. Al-Husain menolaknya, terlalu kecil untuk tampil, usianya belum 14 tahun. Ketika membawa pedang pun pedangnya terlalu terseret-seret di atas padang pasir, sangat kecil. Namun tetap memaksa Al-Qasim dengan mencium-cium tangannya, mencium kakinya, meminta izin kepada Al-Husain. Kemudian Al-Husain mengizinkan setelah memeluknya dengan erat-erat, dan tangis tidak bisa ditahan oleh Al-Husain. Keduanya berpelukan cukup lama, seakan Al-Husain tidak rela memisahkan putra kakaknya. Kemudian berangkatlah putra Al-Hasan. Kendati usianya masih sangat belia, namun beliau mencerminkan keberanian ayah dan kakeknya, memiliki wibawa. Namun sayang, ketika dalam perjalanan satu di antara terompanya lepas dan putus. Sebagai seorang yang punya harga diri tidak ingin tampil dengan hanya sandal sebelah, maka dia pun menundukkan kakinya untuk membetulkan sandalnya. Namun ada seorang yang bernama Amr ibn Sa'id ibn Naufal al-Azdi. Kemudian dia berkata, wallahi la asuddanna alaihi, demi Allah aku akan serang dia dan aku akan pecahkan kepalanya. Maka kata seorang temannya kepada Amr, subhanallah, apa yang kau katakan wahai Amr? Demi Allah, andai anak kecil itu memukulku dengan pedang, aku tidak akan tega membalasnya. Tidakkah kita sudah cukup telah menghabisi orang-orang besar dari keluarga tersebut? Namun orang itu tetap mengatakan, wallahi la asuddanna alaihi, aku tetap akan serang dia dengan pedang tajamku. Lalu kata riwayat menyebutkan bahwa ketika Al-Qasim sedang membetulkan sandalnya yang terlepas, tiba-tiba Amr ibn Sa'id menghayunkan pedangnya yang begitu tajam ke atas kepalanya, dan riwayat menyebutkan kepala itu terbelah menjadi 2, dan anak itu pun kemudian menjerit mengatakan, ya Ammar, wahai paman. Spontan Al-Husain pun datang menghampiri keponakannya, baksa ekor singa yang membubarkan musuh-musuh Allah tersebut. Kemudian Al-Husain menghayunkan pedangnya ke arah musuh tersebut, dan dia menahannya dengan kedua tangannya, dan terbelahlah tangan orang tersebut dan menjerit-jerit kesakitan. Kemudian teman-temannya datang untuk menolongnya, namun Allah menghendaki untuk memberikannya balasan di dunia sebelum balasan di akhirat. Kuda-kuda temannya sendiri telah menginjak-injak orang tersebut sehingga dia mati di tempat. Sebuah peristiwa yang mencerminkan betapa besar perjuangan Ahlul Bait. Sedikit yang kita telah bisa berikan untuk Ahlul Bait, betapapun besarnya menurut penilaian kita. Namun sekali lagi, sebelum saya akhiri, ada sebuah peristiwa yang saya yakin akan jauh lebih menyayat hati kita. Kalau apa yang mereka lakukan terhadap para pemuda, apa yang mereka lakukan terhadap anak-anak laki di medan laga adalah sesuatu yang mungkin lumrah, namun ada sesuatu yang lebih keji. Seusai peperangan Karbala, ketika putri-putri Rasulullah digiring ke istana Damaskus, semua didudukkan. Ada seorang putri Al-Husain yang masih kecil dan ketakutan. Dia gemetar melihat wajah-wajah Arab-Arab Badu yang begitu bengis, orang-orang munafiqun. Kemudian seorang di antara mereka, setelah Ubaidillah ibn Ziyad memukul-mukulkan tongkatnya di kepala Al-Husain, dia mengatakan kepada Amir, wahai Amir, berikan putri kecil itu kepadaku sebagai budak tawanan. Kita
dijadikan oleh mereka sebagai tawanan, sebagai budak yang harus melayani kehendaknya, akan dijadikan budak, sementara mereka masih mengaku sebagai umat Rasulullah, namun mereka ingin menawan putri Rasulullah. Ini adalah sebuah yang apabila kita renungkan apa yang bisa kita katakan, apa yang bisa kita sifati kepada mereka yang pada waktu yang sama masih mengaku dengan tanpa malu sebagai umat Rasulullah, namun pada waktu yang sama mereka ingin menawan putri-putri Rasulullah dan menjadikannya sebagai budak yang jauh lebih hina dari bangku-bangku di rumah mereka, dijadikan budak. Kita bisa bayangkan apa yang telah dialami oleh umat ini, kematian jiwa ketika menyaksikan kejahatan demi kejahatan seperti itu tanpa ada yang ingin bangkit membela Al-Husain. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan-pertemuan semacam ini bisa mendekatkan kita kepada Allah melalui para syufa'a kita. Mudah-mudahan mereka, para imam suci Ahlul Bait, berkenan menerima kita sebagai para pengikut mereka dan memberikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hanya itu yang menjadi harapan kita. Hadza minni wa ghafarallahu lana wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.